Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serly. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kendari dengan prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 22208012. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu Ibu Yunitawati Lampasa, SPD, MSI. Di sini kita akan membahas apa itu demokrasi, ciri-ciri demokrasi, dan tujuan demokrasi. Pertama, di sini demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Adapun ciri-ciri demokrasi, yang pertama yaitu memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Dan yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Dan yang keempat yaitu menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Selanjutnya ada tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi yang pertama itu kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Yang selanjutnya, menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Dan yang selanjutnya, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung atau hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Selanjutnya, membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam rakyat yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Yang selanjutnya adalah mencegah perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah, sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai. Adapun contoh-contoh sikap demokrasi, yang pertama, bersikap adil kepada semua orang. Jika dalam berorganisasi selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, selalu menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Dan yang terakhir, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya materi yang saya bawakan, saya tutup dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.